Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Ahmad Dhani, musisi sekaligus anggota DPR RI, ikut menyampaikan usulan dalam rapat kerja PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora bersama Komisi 10 DPR RI soal naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Maret 2025. Keputusan dari raker tersebut akan berdampak pada perkembangan timnas Indonesia. Kehadiran 3 pemain naturalisasi tersebut diharapkan bisa membuat skuad Garuda semakin solid menghadapi kompetisi internasional. Hasil dari rapat tersebut, Komisi 10 DPR RI akhirnya menyetujui naturalisasi ketiga pemain itu. Keputusan ini lahir setelah anggota Dewan, PSSI, dan pihak terkait berdiskusi panjang dan mempertimbangkan berbagai aspek. Menariknya, sebelum persetujuan diberikan, beberapa anggota Komisi 10 DPR RI mengajukan usulan. Mereka menekankan pentingnya seleksi ketat dalam proses naturalisasi agar tidak sekadar menambah pemain tetapi benar-benar meningkatkan kualitas tim. Ahmad Dhani juga ikut menyampaikan usulan dalam rapat tersebut. Namun pendapatnya justru memancing reaksi tak terduga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi usulan Ahmad Dhani dengan tertawa saat mendengar pendapat sang musisi. Ahmad Dhani menyampaikan pendapatnya dengan nada yang cukup ekstrim. Menurutnya, jumlah pemain naturalisasi tidak perlu dibatasi karena ia menganggap hal ini sebagai bagian dari perubahan besar dalam sepak bola nasional. Selain itu, Ahmad Dhani juga memberikan pandangannya tentang kriteria pemain naturalisasi. Ia menyoroti aspek fisik pemain asing yang menurutnya kurang cocok. Saya hanya menambahi saja Pak Erik, saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi, bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Indonesia mencari pemain dengan karakteristik fisik yang lebih mirip dengan masyarakat lokal. Tak hanya soal pemain aktif, Ahmad Dhani juga mengajukan gagasan unik terkait naturalisasi. Ia berpendapat bahwa naturalisasi tidak harus terbatas pada pemain muda atau yang masih berkarir, melainkan juga bisa diterapkan kepada pemain berusia di atas 40 tahun dengan tujuan jangka panjang. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Usulan ini semakin menarik perhatian peserta rapat saat Ahmad Dhani menjelaskan lebih lanjut idenya. Ia berandai-andai bahwa dengan cara ini, anak-anak dari para pemain naturalisasi tersebut nantinya bisa menjadi pesepak bola unggulan untuk Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Pernyataannya pun ditutup dengan candaan yang memancing tawa di ruang sidang. Usulan Ahmad Dhani terkait naturalisasi pemain timnas dalam rapat tersebut memicu reaksi beragam. Banyak netizen yang menilai pernyataannya tidak pantas disampaikan dalam forum resmi seperti rapat DPR. Beberapa bahkan mempertanyakan kelayakannya sebagai wakil rakyat.
Ada juga yang menilai Ahmad Dhani terlalu membatasi kriteria pemain berdasarkan ras, padahal yang seharusnya menjadi prioritas adalah kualitas permainan mereka. Selain soal isi pernyataan, gaya bicara Ahmad Dhani dalam rapat juga menjadi sorotan. Beberapa netizen menganggapnya tidak serius dan memperlakukan forum resmi rapat DPR RI seperti obrolan santai di rumah. Erna, Harapan Rakyat Online.